Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran PAI. Ya, setelah kita mempelajari tujuan, setelah kita mempelajari materi, sampai saatnya kita mempelajari apa itu strategi pembelajaran. Capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama tentang pengertian strategi, kedua karakteristik pembelajaran PAI, ketiga jenis strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran PAI, dan yang keempat adalah pertimbangan menentukan strategi. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian strategi. Strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti siasat, kiat, dan taktik. Sedangkan secara umum, salah satunya yaitu menurut Saiful Bahri, strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Wina Sanjaya, strategi yaitu sebuah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jika kita lihat dari pengertian tadi, ada dua hal yang patut dicermati. Yang pertama, bahwa strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Hal ini berarti penyusunan suatu strategi baru sampai pada proses penyusunan rencana, belum sampai pada tindakan. Jadi, yang perlu diperhatikan bahwa strategi ini adalah perencanaan, belum tindakan secara teknis seperti apa pelaksanaannya. Kemudian yang kedua adalah strategi ini disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Dengan demikian, penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar, semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan. Oleh sebab itu, sebelum menentukan strategi, perlu dirumuskan tujuan yang jelas yang dapat diukur keberhasilannya. Sebab tujuan adalah ruhnya dalam implementasi suatu strategi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang istilah-istilah yang sering berkaitan dengan strategi. Di sini ada model, ada istilah pendekatan, ada istilah strategi itu sendiri, kemudian metode dan teknik. Model adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir, ya, lebih luas cakupannya. Dikatakan juga bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode maupun teknik. Model pembelajaran kita sebut saja, contohnya adalah model pembelajaran interaksi sosial, model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning, ataupun model pembelajaran project-based learning, dan sebagainya. Kemudian pendekatan ini berkaitan dengan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan
melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Pendekatan ini dalam kurikulum 2013 kita bisa berikan contoh yaitu pendekatan saintifik. Kemudian strategi. Nah, strategi ini mengandung perencanaan yang sifatnya masih konseptual dan untuk mengimplementasikannya digunakan berbagai metode pembelajaran tertentu. Kita bisa memberikan contoh dari strategi. Ini ada strategi pembelajaran langsung, strategi pembelajaran tidak langsung. Kemudian istilah yang selanjutnya adalah metode. Metode ini merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, misalkan metode praktek, metode demonstrasi, metode ceramah, dan sebagainya. Kemudian berkaitan dengan teknik, ini adalah cara yang digunakan atau cara yang dilakukan seorang guru dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Banyak sekali contoh-contoh dari teknik pembelajaran ini. Contoh saja yang sering kita dengar adalah teknik jigsaw atau role play, atau active debate, acting out, listening team, go to your post, dan lain sebagainya. Kemudian strategi pembelajaran. Ya. Setelah kita mengetahui istilah-istilah apa yang berkaitan dengan strategi pembelajaran, kita akan membahas secara khusus tentang strategi pembelajaran. Ditinjau dari isi atau bahan belajar, strategi pembelajaran ini terbagi menjadi dua, yaitu strategi ekspositori atau sering disebut dengan strategi pembelajaran langsung, dan strategi discovery atau strategi pembelajaran tidak langsung. Strategi pembelajaran ekspositori atau strategi pembelajaran langsung ini berupa menyampaikan atau memberikan informasi secara langsung kepada peserta didik. Ini biasanya dilakukan teacher center learning ya. Jadi guru menjadi pusat pembelajaran. Kemudian strategi discovery ini adalah isi atau bahan pembelajaran tidak diberikan secara langsung oleh guru, tetapi siswa mencarinya sendiri. Ini disebut juga dengan strategi discovery. Kemudian jika ditinjau dari segi pembelajar atau siswa atau peserta didiknya, maka ada strategi belajar individual dan strategi belajar kelompok. Strategi belajar individual ini dilakukan oleh pembelajar secara mandiri. Kecepatan, kelambatan, dan keberhasilan pembelajaran sangat ditentukan oleh kemampuan individu yang bersangkutan. Ya, bahan pelajaran dan bagaimana mempelajarinya didesain untuk belajar sendiri. Contoh dari strategi ini adalah belajar mandiri melalui modul atau belajar bahasa melalui kaset audio dan lain sebagainya. Jadi kecepatan belajar ini ditentukan oleh siswa secara mandiri. Kemudian strategi belajar berkelompok ini tidak memperhatikan kecepatan belajar individu. Jadi perbedaannya di sana, jika dalam strategi pembelajaran individual ini bisa memperhatikan kecepatan dan kelambatan ini berdasarkan individu masing-masing peserta didik, sementara dalam pembelajaran berkelompok ini tidak bisa memperhatikan satu persatu, jadi dibuat rata-rata, sedang-sedang saja. Kemudian ditinjau dari cara penyajian dan pengolahan pesan, ini ada yang namanya strategi pembelajaran deduktif dan strategi pembelajaran induktif.
Strategi pembelajaran deduktif adalah strategi pembelajaran yang pengolahan pesan diawali dengan konsep-konsep terlebih dahulu, kemudian kesimpulan. Sebaliknya, strategi induktif, pembelajaran dimulai dari hal-hal konkret dan khusus atau contoh-contoh konkret yang kemudian secara perlahan pembelajar atau siswa dihadapkan kepada materi yang kompleks atau umum. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik pembelajaran PAI. Karena mau tidak mau, strategi yang akan kita gunakan ini tidak lepas dari karakteristik pembelajaran yang akan kita ajarkan. Jadi karakteristik mata pelajaran yang akan kita ajarkan. Nah, pendidikan agama Islam ini diberikan dengan mengikuti tuntunan bahwa agama diajarkan kepada manusia dengan visi untuk mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia. Jadi, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pembelajaran PAI tidak hanya menuntut siswa untuk tahu, tidak menuntut siswa hanya paham, tetapi juga arahnya adalah bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Kemudian pendidikan agama Islam ya, ini terdiri dari 5 aspek meliputi Al-Qur'an, hadis, akidah, akhlak, fikih dan sejarah peradaban Islam. Kemudian karakteristik pembelajaran PAI dalam kurikulum 2013 ini menggunakan pendekatan saintifik berupa mengamati, ada kegiatan mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Kegiatan mengamati ini bertujuan agar pembelajaran berkaitan erat dengan konteks situasi nyata yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Proses mengamati fakta atau fenomena mencakup mencari informasi dengan cara melihat, mendengar, membaca, atau menyimak. Kemudian menanya, ini dilakukan sebagai salah satu proses membangun pengetahuan siswa dalam bentuk konsep, prinsip, prosedur, hukum, dan teori, sehingga berpikir secara metakognitif. Tujuannya adalah agar siswa memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, proses menanya ini bisa dilakukan melalui kegiatan diskusi, kerja kelompok, serta diskusi kelas atau diskusi kelas besar. Kemudian kegiatan mencoba ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan keingintahuan serta keterampilan ilmiah. Kegiatan ini mencakup merencanakan, merancang, dan melaksanakan eksperimen serta memperoleh, menyajikan, dan mengolah data. Sedangkan kegiatan asosiasi atau mengasosiasi ini bertujuan untuk membangun kemampuan berpikir dan bersikap ilmiah. Kegiatan dapat membuat kategori, menyimpulkan, dan memprediksi atau mengestimasi. Kemudian yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan adalah sarana untuk menyampaikan hasil konseptualisasi yang telah dibuat tadi dalam bentuk lisan, tulisan, gambar atau sketsa, diagram maupun grafik. Kemudian yang perlu diperhatikan, jadi dalam pembelajaran PAI atau pembelajaran yang lain ini harus holistik, harus berkesinambungan, harus berkaitan, tidak boleh berat sebelah antara afektif, kognitif, dan psikomotorik. Jadi 3 ranah ini harus dicapai, apalagi dalam pembelajaran PAI yang ingin mewujudkan akhlak mulia kepada setiap siswa yang telah menempuh pembelajaran PAI.